demikian, pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengakui bahwa timnas U16 Indonesia sangat kuat dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan timnas U16 Vietnam. Terlepas dari hasil laga, pelatih berusia 50 tahun tersebut juga menyadari kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda Asia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, dimurahkan rezeki dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Saya masih lagi kurang sehat sedikit, tetapi saya masih bisa untuk melakukan reaksi, berkomentar terkait dengan sepak bola di Indonesia ini. Oke guys, walau apapun, tahniah, selamat untuk timnas Indonesia U16 mengalahkan Vietnam 5-0, sejarah baru untuk timnas Indonesia. Dan pelatih Vietnam mengaku frustasi, dan pelatih Vietnam juga bocorkan kelebihan timnas U16 ini. Apakah yang dimaksudkan oleh pelatih Vietnam ini semasa press konferensi beliau selepas perlawanan itu? Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Memang kita ketahui Indonesia sekarang ini, saat ini berada pada satu tahap level yang lebih tinggi di ASEAN ini, mengungguli di kedudukan posisi yang pertama, mendahului antara negara-negara lain lah, macam Thailand, Malaysia, Vietnam. Mungkin Thailand sedikit ke atas, tapi Thailand menang dengan Vietnam hanya 2-1. Indonesia menang dengan Vietnam 5-0 guys. Dan semalam Thailand di posisi kedudukan juara yang kedua, itu pun kalah penalti dengan Australia 9-8 ya penalti itu. Seri 1-1 dalam permainan. Thailand menyerang juga sampailah di whistle penamat yang terakhir. Kalau diikutkan, Thailand pun agak baik juga permainannya, cuma mungkin keberuntungan kepada Australia di penalti itu. Jadi penalti ini kita hanya berserah kepada takdir siapa pemenangnya, dan mana yang ketika mengambil penalti itu kurang sedikit degupan jantungnya, maka itu agak confident levelnya lebih tinggi. Tapi semalam kita melihat Thailand juga bagus dari segi penalti, cuma hanya keberuntungan saja memihak kepada Australia. Oke guys, kita lihat dulu, kita semak dulu video ini daripada Garuda Space ini. Mengaku frustasi, pelatih Vietnam bocorkan kelebihan timnas U16. Yuk kita semak dulu video ini guys. Pelatih Vietnam U16 ungkap kelebihan skuad Garuda Asia. Pelajaran berharga Nova skuad Arianto. Garuda Asia usai Piala AFF U16 2024. Alasan persepak bolaan Asia Tenggara rugi besar. Simak informasi Bapak Erick Thohir, selengkapnya guys. sebagai berikut. Sanjung Nova Arianto, pelatih Vietnam U16, ungkap kelebihan Skuad Garuda Asia. Baker tadi Menghadapi timnas Indonesia U16 Ini di Fandi perebutan Ahmad. tempat ketiga Piala AFF U16 2024, membuat pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengakui satu kelebihan skuad asuhan Nova Arianto. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia U16 datang di laga kali ini usai menelan kekalahan masing-masing dari Thailand dan Australia. Padahal kedua tim telah tampil superior di fase grup. Kendati demikian, pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengakui bahwa timnas U16 Indonesia sangat kuat dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan timnas U16 Vietnam. Terlepas dari hasil laga, pelatih berusia 50 tahun tersebut juga menyadari kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda Asia. Untuk Indonesia U16, mereka punya segalanya. Kekuatan mereka adalah tim yang bermain merata, memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan faktor objektif. Oke guys, itu Indonesia antara U16 bermain dengan alasan yang dikemukakan oleh pelatih Vietnam U16 ini. Memang salah satunya adalah
Indonesia sebagai tuan rumah punya fans yang menggerunkan, tetapi sebenarnya itu tidak menjadi alasan. Australia juga main dengan baik, Thailand juga bermain dengan baik di hadapan pendukung-pendukung Indonesia. Dan apapun memang berdepan dengan penyokong Indonesia ini memang satu yang menggurunkan. Kalau dulu guys, saya ingat lagi ya, masa Piala Tiger, Pesta Bola Merdeka, dan dulu Piala AFF ini disebut Piala Tiger juga. Kalau bermain di Gelora Bung Karno itu, saya cukup gerun guys melihat stadion itu penuh oleh fans Indonesia. Ultras Garuda, pendukung-pendukung memenuhi stadion 80,000 guys. Jadi bila Malaysia main di situ, saya rasa ini Malaysia mesti kalah nih. Gerun dengan penyokong yang hadir di stadion itu. Jadi kemungkinannya Vietnam ini merasa sedemikian juga. Memang untuk pertama kalinya main di Indonesia ini akan ada satu aura yang kita rasa takut ya, ketar-ketir ya. Begitu kah? Jadi Vietnam ini sebab itu dia sampai 5-0 guys. Saya menjangkakan Vietnam kalah 2-0, 1-0, 2-1 begitulah. Tidak akan sampai ke 5-0 nih. Tapi mungkin oleh karena pemain-pemain timnas Vietnam ataupun pasukan Vietnam ini rasa satu kegerunan ketar-ketir itu tadi dengan pendukung suasana yang ada di stadion. Jadi sebab itu mereka sampai terkena 5-0 ini guys. Okey, tidak apa, kita lanjut dulu. Dengan passion, namun semangat yang berapi-api tersebut terkadang juga menimbulkan banyak pelanggaran, ujar Tran Minh Chien. Menariknya, Nova Arianto sendiri menegaskan telah mengingatkan anak asuhnya untuk meminimalisir kesalahan. Asisten Sintayong tersebut bahkan memberikan kesempatan kepada semua pemain jika melakukan rotasi. Coach Nova sendiri menjelaskan masa pemulihan yang terbatas akan menjadi tantangannya. Namun dia tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga. Akan tetapi Nova menyampaikan bahwa tujuan utama sejak awal di Piala AFF U16 ini memang untuk mencari pemain-pemain terbaik yang mana nantinya berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Oh, ada kualifikasi lagi Piala Asia. Jadi di sinilah cari pemain yang bagus ya. Pelajaran berharga skuad Garuda Asia usai Piala AFF U16 2024. Ada pelajaran berharga untuk timnas U16 nih. Pertama, ketidaksabaran berujung blunder. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengkritik anak asuhnya yang kerap kali tidak sabar dalam bermain. Sikap terburu-buru ini berakibat pada kesalahan yang tidak perlu, seperti pelanggaran yang berujung kartu merah dan blunder yang berakibat gol. Hal itu terlihat ketika menghadapi Australia di babak semifinal. Terlepas dari hasil laga kontra Vietnam, para punggawa timnas U16 pun patut belajar dari kesalahan tersebut mengingat kualifikasi Piala Asia U17 memiliki level yang lebih tinggi. Dia kena tenang kan, pemain ini kena tenang. Kedua, agresivitas berlebihan menjadi bumerang. Menjadi bumerang guys ya. Meskipun bermain penuh semangat dan percaya diri, agresivitas berlebihan timnas U16 hingga babak perebutan tempat ketiga justru menjadi bumerangnya. Tekanan berlebihan dalam menyerang justru membuat skuad asuhan Nova Arianto rentan melakukan pelanggaran dan kehilangan bola. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat Piala AFF U16 2024 sendiri menjadi ajang pencari pengalaman pertama bagi talenta muda tanah air. Kendati demikian, agresivitas tinggi juga patut diimbangi dengan visi dan kedisiplinan agar pertandingan lebih terkontrol. Tapi Coach Nova ini memang asisten Sintayong yang baik. Kesalahan individu yang menguras tenaga ya. Apa kesalahan itu? Kesalahan individu menjadi momok menakutkan bagi timnas U16. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya menguras tenaga, tapi juga memberikan peluang emas bagi lawan untuk mencetak gol. Hal itu terbukti hingga laga kontra Vietnam yang baru saja tersaji.
Sang pelatih Nova Arianto sendiri menegaskan bahwa kesalahan individu harus diminimalisir agar bisa meraih hasil maksimal dan bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Betul. Timnas kesampingkan AFF Persepak Bolaan Asia Tenggara rugi besar. Oh, macam mana itu? Kayak gimana? Keputusan progresif belakangan ini marak ditempuh oleh Induk Sepak Bola Indonesia PSSI. Selain melakukan program naturalisasi yang tepat sasaran, PSSI pun kini mulai memilih serta memilah target yang akan dicapai oleh tim nasional. Terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan mengisyaratkan bahwa untuk tahun ini pihaknya tak lagi membebani target menjadi juara Piala AFF 2024. Itu artinya turnamen sepak bola 2 tahunan di kawasan Asia Tenggara tersebut sudah tidak lagi menjadi prioritas. Jika memang hal itu benar terjadi, maka sebuah kerugian besar tentunya akan diterima oleh Induk Sepak Bola Asia Tenggara alias AFF. Pasalnya dengan tidak lagi menjadi prioritas bagi Indonesia, maka hal itu tentunya akan berimplikasi pula pada animo supporter untuk memberikan dukungannya ke skuad Garuda. Mungkin juga. Padahal kita ketahui bersama dalam berbagai gelaran berskala regional Asia Tenggara, barisan supporter timnas Indonesia selalu saja mendominasi dalam pemecah jumlah pendukung di stadion. Keuntungan Seperti Indonesia. misal pada Piala AFF 2022 dan 2018 lalu. Karena di edisi 2020 sistem gelaran adalah home turnamen. Para pendukung timnas Indonesia tercatat selalu menjadi pemecah rekor terbanyak kehadiran. Menyadari laman histori asianfootball.org pada Piala AFF edisi 2022, saat timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, jumlah penonton yang hadir selalu mencapai angka puluhan ribu. Bahkan tercatat Memang untuk laga melawan Thailand dan Vietnam, jumlah penonton yang hadir selalu berada di atas angka 49.000 pasang mata. Demikian juga halnya dengan Piala AFF edisi 2018 kemarin. Meskipun kala itu timnas Indonesia sedang berada dalam fase kemunduran, namun ASEAN Football mencatat jumlah kehadiran supporter di laga kandang timnas Indonesia selalu menyentuh angka 15.000 pasang mata. Lebih lagi. Jika nantinya Piala AFF bukanlah sebuah prioritas, tentu saja hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi minat kehadiran supporter. Dan imbasnya tentu saja akan mereduksi pemasukan untuk penyelenggaraan turnamen. Memang kalau fans ini Indonesia lah yang menang, guys. Ultras Garuda dia punya semualah pendukungnya. Oke guys, untuk anak-anak muda Garuda Indonesia ini, Garuda Muda Indonesia ini, ada lagi fasa penting ya, turnamen yang lebih penting yaitu Piala Asia dan kemungkinan kualifikasi Piala Dunia U17 yang perlu diharungi oleh bibit-bibit muda ini, oleh anak didik Nova Arianto ini. Jadi perlu fokus, walaupun di Piala AFF ini mereka telah buat yang terbaik, sampailah ke juara ketiga walaupun tidak menjadi juara satu karena telah di-skat oleh Australia. Tetapi sebenarnya yang pentingnya ada muncul bakat-bakat muda daripada pemain U16 ini yang akan meneruskan perjalanan ke depannya, yaitu turnamen pertandingan yang lebih besar yaitu Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia U17 nanti. Jadi pemain-pemain ini perlu fokus, tidak terlalu diberikan euforia, kegembiraan yang melampau sehingga kan mereka lupa ada fokus yang lebih jauh lagi ke depan, yaitu Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia U17. Dan mereka akan ketemu lagi dengan Australia di bulan Oktober tahun ini, dan mereka perlu menyiapkan tim ini dengan lebih baik di bawah Nova Arianto ini dalam masa 3 bulan ini, guys. U16 ini perlu merancang turnamen-turnamen yang lebih berkualitas dan juga mungkin mereka perlu mencari tim-tim yang lebih bagus dalam uji coba. Dan kemungkinannya kalau di Eropa lagi bagus seperti apa yang dilakukan oleh tim Indra Safri, berkelana di Eropa untuk mencari keserasian, chemistry dan juga membentuk stamina yang lebih baik
di kalangan pemain, disiplin yang lebih utuh. Jadi kita tetap mengucapkan mengaspirasi kemenangan-kemenangan Indonesia ini yang U16 ini, dan juga pemain-pemain muda berbakat baru seperti Pandi Ahmad, Mizar, Daniel, Zodi, dan juga beberapa pemain lain yang perlu kita beri dukungan yang sepenuhnya. Mereka pemain-pemain yang bagus. Skuad timnas U16 ini perlu diberikan lebih banyak uji coba sebenarnya, sekiranya ingin melawan Australia di bulan Oktober nanti. Dalam masa 3 bulan ini, uji coba dengan tim-tim yang lebih kuat, lebih tinggi levelnya, itu perlu untuk memperkuatkan timnas U16 ini. Dan chemistry itu lagi bagus, membina fisik dan juga membina mental mereka. Seperti yang dikatakan oleh admin ini tadi, tidak terlalu individu itu kan tidak terlalu emosi, sehingga kan terkena kartu kuning, kartu merah. Itu perlu dikawal sebenarnya, sebab umur 16 tahun, 17 tahun ini itu adalah antara kemuncak emosi pemain, itu perlu sebenarnya dikawal. Sebab disitulah masa kemuncaknya emosi itu sangat bergelodak apabila diprovokasi. Jadi mental itu perlu diubah, mental itu perlu disederhanakan. Inilah tugas-tugas pelatih, tugas-tugas pengurusan PSSI. Tetapi di Indonesia ini bagus guys, dia ada Bapak Erick Thohir yang selalu memotivasikan pemain. Itu yang saya suka sebenarnya dengan timnas Indonesia ini. Dia ada ketua umum yang sangat pakar dalam motivator kepada anak-anak muda ini. Sama ada mereka menang atau kalah, Bapak Erick Thohir memberi semangat yang sangat kuat, yang sangat padu untuk emosi anak-anak muda ini, mental dia terkawal. Jangan sampai berlebihan, jangan juga sampai yang terlalu ke bawah, merudum, tenang. Tetapi dia harus sederhana, seimbang. Itu yang harus dilakukan. Jadi uji coba itu sangat penting ya untuk timnas U16 ini guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkomentar dengan lebih berkembang lagi di channel ini. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.